Ya, udah saya record. Oke, lanjut ya. Jadi kita sampai dengan input bukti potong. Nah, ini saya udah ada 5 nih. Ada 5 bukti potong, sudah ada 5 transaksi di bulan April 2020. Dan jangan lupa tanggal bukti potongnya adalah bulan 4 semua nih. Tadi kan saya ada salah nih, 1. Kalian bisa edit. Diklik, centang, klik, ubah. Kalau ada yang salah gitu kan. Ini bisa diedit semuanya, nggak ada masalah. Kalau mau dihapus juga bisa, tinggal diklik, dihapus. Klik, hapus. Ini hapus, diklik. Nanti dia bisa hapus, terus kita bisa nambah lagi. Dan jangan lupa ini nomor urut bukti potongnya. Kalau misalnya kalian kita bikin baru, dilihat nih, nomor buktinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nanti kalau saya bikin baru, benar nggak nomor 6? Nomor 6. Kalau nggak, kita bisa ubah sendiri juga sih sebenarnya. Bisa generate otomatis, kalau misalnya generate otomatisnya salah, bisa kita ubah sendiri. Nah, sama ada satu trik lagi, kalau misalnya kalian nemuin yang non-NPWP atau orang tersebut nggak punya NPWP, kita kasih 00 aja waktu kita bikin bukti potong. Nama yang lain udah terserah, nanti dia otomatis tarifnya adalah lebih mahal. Nih, 20%-nya akan kecentang tanpa NPWP. Wah, ini error nih program saya. Oke, gitu ya. Nah, jadi di daftar bukti potong tidak final ini adalah langsung ketemu daftar transaksi selama sebulan di PPh 21 ini. Nomor bukti potongnya urut 1 sampai 5, tanggalnya jangan lupa bulan 4 2020, kode wajib pajaknya 09 semua, sama jumlah penghasilannya berapa, PPh-nya berapa. Jangan lupa tadi untuk menentukan PPh-nya, DPP-nya adalah setengah dari penghasilan bruto, baru dikali tarif pajaknya. Nanti kita ada ketemu jumlah penghasilan bruto selama 1 bulan di sini, 17.500, kemudian PPh yang dipotong sebesar segini. Nah, jadi 442.500 ini harus kita store di bulan Mei, sebelum tanggal 10. Nah, jadi sebesar 442.500 ini, waktu kita mau bayar, ya, bayar prosesnya, saya kasih tahu prosesnya aja, cuman ini kan bukan ESPT ini fungsinya untuk lapor, bukan untuk bayar. Kalau untuk bayar ada lagi. Nah, untuk bayar dulu pakai SSE, SSE 1, SSE 2. SSE itu surat setoran elektronik, udah online. Jadi kalau dulu online SSE 1, SSE 2, SSE 3, di situ kita bisa login. Nanti kita bisa bikin kode billing. Kode billing nanti kita bawa ke bank. Kalau biasanya saya ke BCA atau ke Simniaga, pokoknya yang menerima penerimaan negara. Nah, nanti di situ akan waktu kita isi SSE tadi, surat setoran elektronik tadi, kalian akan diklik, nanti kalian akan menghasilkan nomor virtual account. Nah, virtual account tersebut, nomor virtual account itu bisa buat bayar pajak di mana aja yang menerima pembayaran kas penerimaan negara. Bisa yang saya tahu bisa lewat ATM BCA, klik BCA juga bisa, SIM Niaga bisa, internet banking SIM Niaga bisa, kalau ke teller bisa, perusahaan bank-bank BUMN. Nah, setelah kita bayar sebesar 442.500 ini di bank tersebut, kita akan dapat namanya kode NTPN. Nah, kode NTPN itu kita harus masukin di program ini. Nanti saya ajarin ya NTPN-nya. Masukin kode NTPN. Nah, kode NTPN itu nanti harus kita masukin di sini juga. Jumlahnya juga nanti kita masukin. Nanti saya kasih tahu ya caranya. Saya cuma kasih tahu step-stepnya dulu. Jadi 442.500 ini kalian bayar ke bank. Setelah kalian bayar ke bank dengan fasilitas SE tadi, surat setoran elektronik. Sekarang kan udah sistem elektronik. Nah, nanti kalian akan dapat kode billing. Kode billing kita
bank, nanti kode billingnya dimasuk di input, nanti kita bayar. Nah, nanti kita akan dapat bukti transaksi dan ada nomor NTPN. NTPN adalah nomor tanda penerimaan negara. Nah, NTPN itu yang buat ngelingin atau buat tanda kalau 442500 ini punya kita. Jadi itu adalah nomor tanda penerimaan negara yang kita harus nanti input di program ini juga, nomor NTPN-nya. Oke, nah setelah 442500 ini kita bayar, nanti kita akan dapat NTPN. Nah, NTPN nanti kita input. Nah, setelah kita bayar, kita lihat dulu nih listnya, cetak daftarnya. Sebentar, rada loading emang ini. Nah, ini kalau kita mau cetak bisa, ini list bukti potong yang sudah kita bikin tadi. Ini kalau mau dicetak bisa. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa lihat SPT induk kita. SPT induk itu artinya rincian PPh 21 yang ada di perusahaan kita. Nah ini, kalian bisa baca sendiri. Di sini adalah 2109, bisa kelihatan di sini ya. Nah, ada di pegawai tetap, ada penghasilan berkala, ada pegawai kerja lepas juga ada. Nah, ini kita kan fokusnya adalah di 21.100.09. Penghasilannya 17.500, pajaknya adalah 44.2.500. Kemudian di sebelahnya sini, perhitungan PPh-nya udah otomatis, kita udah nggak perlu otak-atik lagi, udah otomatis ya. Terus kemudian, ini kalau ada objek pajak final, kelihatan di sini. Nah, ini lampirannya. Nah, terakhir jangan lupa, ini kita set misalnya lapornya tanggal 15. Tempat misalnya Bekasi. Jangan lupa di sini di-save nih. Untuk buat lapor nih. Ini buat input lapor di bawah, nanti coba dilihat. Kita simpan dulu. Coba kita cetak. Nanti hasil cetaknya akan keluar. Nah, ini merupakan, jadi kita kalau misalnya mau lapor PP21, ya yang kita kumpulin ya adalah ini, print-printan ini. Ini halaman pertamanya. Coba kita lihat halaman keduanya. Ini halaman keduanya. Nah, ini halaman keduanya kan di sini nih ada nama nih, penanda tangan, nanti tanda tangan di sini sama di stempel. Jadi ini di print, kemudian kita error dia. Ada yang masuk kayak gini. Kita ulang lagi, buka programnya sebentar. Kadang memang kita harus sabar soalnya ini program lama, mungkin dia nggak kompatibel. Nah, fungsinya CR report atau crystal report itu fungsinya yang saya pernah minggu kemarin saya bahas, fungsinya supaya kita bisa ngeprint kayak tadi, ngeluarin hasil tampilan buat buat ngeprint. Kalau CR reportnya nggak diinstal di komputer kita, waktu kita klik cetak, dia print previewnya nggak bakalan muncul gitu. Saya ulang lagi, tadi kan keluar tadi nih. Saya share screen dulu. Nah, ini tadi saya udah login database, administrator 123. Nah, pas waktu awal seperti ini, statusnya adalah masa pajak yang sedang dibuka masih kosong. Untuk membuka SPT, kita pilih SPT, buka SPT. Nah, ini SPT yang pernah kita buat, April 2020, buka SPT.
Nah, jadi ini buka SPT April 2020. Kalau misalnya kita mau pindah bulan, diklik lagi. Pilih SPT, buka SPT, klik yang lain. Kita pilih April. Nah, coba kita balik lagi ke SPT induk tadi. Nah, SPT induk tadi jangan lupa tadi di sini kita klik tanggal dan tempat. Nah, kemudian kita lihat atau kita cetak. Nah, kalau misalnya dia CR report-nya belum keinstall di komputer kita, waktu klik cetak, dia akan error. Nggak akan keluar print preview. Nah, ini jadi cuma ada 2 halaman yang buat kita lapor, halaman 2. Jadi ini adalah yang kita print, yang kita bawa ke kantor pajak kalau misalnya kita mau lapor pajak PPh 21. Kita lihat nih 09 17.500, pajaknya 442500, kemudian di lembar kedua ada penandatangannya, tanggal lapornya, terus kita tanda tangan, terus kita stempel. Oke, sampai di sini yang ditanyain. Jadi SPT induk itu artinya lembar pertama kita untuk lapor pajak. Lembar pertama sama lembar kedua ya tadi ya. Fitur itu juga sebenarnya ada di sini juga. Nah, ini ada yang SPT induk. Kita klik. Fitur mencetak ya. Di fitur cetak ini, lembar 1 dan lembar kedua. Lembar ketiganya kosong. Nah, kemudian daftar pemotongan, coba klik juga. Kita lihat isinya seperti apa. Ini kosong karena ini untuk pegawai tetap atau penerima pensiun. Ini yang tidak final, yang kita kerjakan. Ini pasti ada 5. Karena kita tarik transaksinya 5. Kalian kan bisa coba-coba sendiri ya. Terus kemudian tidak final. Nah, tidak final ini kosong karena kita nggak isi juga tadi. Nah, ada satu lagi fitur cetak adalah SSP. Nah, ini SSP adalah kita input nomor NTPN yang sudah kita bayar tadi. Nah, cara inputnya gimana? Ada di menu isi SPT, daftar SSP. Nah, ini di sini. Di sini adalah SSP yang kita sudah bayar. Nah, ini SSP-nya tadi kita coba tambah, klik tambah. Nah, di sini bisa kelihatan pajak terutangnya adalah 442.500 alias kita kita terutangnya atau kita belum bayar ya karena kita belum ada SSP. Jadi SSP itu adalah kayak bukti pembayaran lah istilahnya, bukti pembayaran di software ini. Nah, jadi kita masih terutang 442.500, belum terbayar, SSP-nya kan masih 000 nih. Makanya kita tambah baru di sini. Nih, tambah baru, diklik. Nah, kode akun pajaknya 21, jenis setoran 100. Nah, 21 ini pasal 21 ya. Kalau 27 yang 26. Nah, ini jangan lupa ini 21 yang atas. Kode setorannya 100, masa. Nah, tanggal setorannya misalnya tanggal 8. Nah, terus habis itu kita klik NTPN atau bukti kita sudah setor ya. NTPN kan merupakan, jadi saya bilang tadi sebesar 442.500 tadi kita setor ke bank. Nah, bank nanti ngeluarin kode respon namanya NTPN. Nah, NTPN itu yang harus kita input di sini. Jadi buat nganggep kalau 442 itu punya kita klaim punya kita harus masukin di sini kode NTPN. Kode NTPN itu kode berapa kode saya juga nggak hafal. Dia kalau nggak salah ada 12 digit campuran antara angka dan huruf. Kita isi asal aja coba ya. Pakai huruf gede.
Nah, jumlah setorannya sesuai dengan yang kita bayar. Oh, enggak. Ada yang bilang nggak ada suaranya. Saya ada suaranya kok. Jelas masih. Mungkin dari sisi kamunya yang ada yang masalah gitu ya. Kalau di sisi saya sih nggak ada masalah. Ada pertanyaan nggak bisa ngeprint, coba sebentar ya, ini saya lanjutin dulu. Ini kita masukin senilai yang kita setor, 442.500. Hasilnya adalah ini 0. Ini kan ada keterangannya nih, untuk 0 untuk SSP, 1 untuk ditanggung pemerintah, 2 untuk PBK. Ini kita klik 0, kita save. Sorry, ini hilang. Save. Nah, setelah di-save akan ada pilihan apakah Anda merekam SSP yang baru, pilih no. Nah, jadi PPA terutangnya 442.500, SSP yang sudah disetor 442.500, jadi hasilnya 0 atau nihil. Kalau sudah, bisa dinyatakan. Ini. Daftar pembayarannya, misalnya kalau pembayarannya ada banyak, ini ada banyak nih listnya. Ya. Terus habis itu ada pertanyaan nih di WhatsApp. Kenapa error? Nah, ini artinya Crystal Report-nya belum keinstall nih. Yang di grup WhatsApp ini, Crystal Report-nya belum diinstal karena Crystal Report tuh fungsinya buat ngeprint atau kita bikin print preview. Nah, setelah print preview-nya sudah keluar, baru bisa kita print gitu ya. Error yang seperti ini artinya CR runtime-nya, Crystal Report runtime-nya belum diinstal. Nah, itu harus install yang saya share kemarin di program Google Drive-nya. Di situ udah ada komplit, udah ada CR runtime-nya udah ada, Net Framework-nya udah ada, program PPH21-nya udah ada, udah komplit, tinggal kalian install semuanya. Nah, kalau error seperti ini artinya CR runtime-nya belum kalian install di laptop. Jadi kalian nggak bisa nge-print. Ya, jadi install dulu. Kalau misalnya ketemu error seperti ini, CR runtime-nya harus diinstal dulu di laptop. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah habis waktunya, udah lagi mau selesai. Ada pertanyaan? Untuk materi sampai di sini dulu aja ya. Jadi satu pertemuan besok atau hari Minggu khusus untuk ngebahas kalau ada pertanyaan tambahan atau untuk ini fungsi ekspor sama pelaporan SPT. Ini untuk krusial untuk kalian bisa menampilkan output dari nanti hasil kerja kalian. Habis itu ada pertanyaan, kalau tidak punya NPWP, nah ini saya ulang lagi ya, kalau tidak punya NPWP gimana? Saya sambil contoh satu biji nih, si Agusta nih. Saya ulang lagi, tadi udah saya bahas. Saya klik dulu ubah. Nah, jadi kalau yang nggak punya NPWP, kalian nggak bisa input di referensi lawan transaksi ini, nggak bisa karena dia akan ditolak, harus ada NPWP. Nah, jadi kalau kalian non NPWP, di soal nanti non NPWP, kalian isi langsung dari waktu lagi bikin bukti potong. Waktu bikin bukti potong kan isi SPT, daftar bukti potong, tidak final. Nah, ini bikin baru, kalian bikin 00000. Nah, kalau kalian isi ini 0000, otomatis di sini centangnya keluar nih. Centang tanpa NPWP ke centang plus 20%.
Saya masih ada suaranya kok. Yang lain masih bisa ngedengerin. Nah, ini juga kalau dia non NPWP, dia waktu dikasih 000 di atas, dia akan otomatis ini naik, kita centang 20%. Coba kalian bandingkan nih. Coba kalian bandingkan antara yang punya NPWP atau tidak. Nih, si Koji punya NPWP. Kita lihat bukti potongnya. Centangnya nggak ada kan? Centangnya nggak ada. Tarifnya 5%. Alias dia normal. Dia punya NPWP. Si Koji ini punya NPWP, tanpa NPWP-nya nggak dicentang, tarifnya 5. Sedangkan kalau ini si Agusta, kita lihat, kalau dia non-NPWP, dia 000 atasnya, otomatis di sini kecentang 20%. Jadi ini tarifnya sebenarnya adalah 6%. 5% plus 20%. Nih, 5% plus 20% lebih mahal. Artinya 6%. Nah, 500.000 kali 6% adalah 30.000. Nah, itu. Jadi saya ulang lagi. Kalau yang non-NPWP, isinya langsung di bukti potong ini, bukan di referensinya. Kalian isi 0000, dia otomatis jadi tarifnya akan 6%. Kalian kalau mau nyetak bukti potong gimana? Bisa di sini, cetak bukti potong. Tidak final, nah ini akan kelihatan. Kalau mau cetak bukti potong, kalian besok akan saya bahas lagi. Klik bukti potong, cetak ya. Cetak, bukti potong, yang tidak final, diklik 1. Punya Wahyu. Cetak. Nah, ini bukti potong punya si Wahyu nih. Ini kita harus print, kita harus kasih ke si Wahyunya. Bukti kalau kita sudah potong 25.000 ini. Yang punya Wahyu nih. Coba kalau punya si Agustan yang non-NPWP nih, coba klik. Kita bandingkan ya. Nih, ini kosong kalau yang punya NPWP. Tarifnya tetap 5%. Sedangkan kalau yang punya si Agusta, cetak. Dia akan keisi, silang. Artinya dia lebih mahal 20%. 20% dari 5 alias 6%. Hasilnya adalah 30.000. Gitu. Oke, sampai sini yang ditanyain. Jadi kalau mau cetak bukti potong di sini, kalian bisa coba-coba sendiri ya. Tidak final, centang 55 juga bisa sebenarnya. Cuman biasanya lemot. Nah, kan langsung ada 5 jendela keluar. Tuh. Ini merupakan bukti potong yang harus kita kasih ke orangnya atau supplier kita. Mau cetak formulir SPT juga bisa tadi listnya. Daftar SSP bisa. Tadi kita udah isi itu. TPN. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Ini kalau kalian sudah bisa udah familiar, nanti kalau misalnya kalian bisa mau masukin untuk kode-kode pajak yang lain, sebenarnya bisa gitu. Jadi saya cuma pengen memperkenalkan cara ngerjainnya, cara cara input di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada PPH tipe 21, PPH 21 tapi kodenya yang berbeda, kalian bisa ngisi. Saya tadi untuk kode yang buat A1, A2 gitu kan. Terus kodenya itu kan macam-macam gitu kan. Nah, saya kasih contoh yang paling gampang ya yang ini. Untuk bukan pegawai yang penghasilannya tidak berkesinambungan. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi akan selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan lewat WhatsApp ya, nanti saya jawab sebisa saya atau semudah mungkin yang bisa dimengerti. Saya kira materi untuk malam ini cukup sekian.
Untuk tambahan kelasnya silahkan didiskusikan dan kalian harus lapor ke saya mau kapan, hari Minggu atau hari Sabtu, karena kita masih kurang satu pertemuan lagi, terutama untuk membahas mengenai ekspor CSV, yang krusial banget waktu kalian ngerjain UTS. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan kelasnya sampai di sini. Masing-masing jaga kondisi kesehatan, jaga pola istirahat, jaga pola makan. Kalau yang WFH, stay di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Kemudian selamat belajar untuk UTS nanti minggu depan. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan kelas sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Untuk absensi nanti saya akan cek ya. Absensi akan saya cek soalnya belum saya input yang pertemuan kemarin sama pertemuan ini belum saya input, makanya ditunggu aja dulu. Oke, terima kasih. Waktunya udah kurang dari 1 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.